Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Viva dengan nama akun YouTube Desain Jualan. Ini akun pertama saya dan video pertama saya. Jadi mohon dukungannya untuk dengan klik like dan subscribe dan bagikan sebanyak mungkin yang Anda mampu untuk bisa memberikan banyak manfaat. Saya di video pertama ini saya coba mengulas dulu ya, perkenalan dulu aja ya. Akun ini saya buat dengan nama akun dosen jualan. Saya mohon maaf Bapak Ibu dosen di seluruh Indonesia kalau nama akunnya sedikit nyeleneh, tapi prinsipnya maksud dan tujuan saya adalah dosen jualan dalam tanda kutip jualan ilmu Bapak Ibu. Mohon izin. Jadi akun ini saya buat sebagai media berbagi pengalaman ya, berbagi pengalaman, pengetahuan saya tentang komunikasi pemasaran. Saya memang masih terhitung dosen baru ya, karena masih baru sekitar 2 tahunan. Jadi masih banyak senior yang lebih luar biasa pengabdiannya untuk negeri ini sebagai dosen. Jadi semoga saya diberikan kepercayaan untuk bisa mengabdikan diri di bidang dosen sampai akhir hayat saya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke, bidang saya itu bidang saya adalah di komunikasi pemasaran. Jadi akun YouTube ini saya buat dengan tujuan untuk berbagi pengetahuan, pengalaman saya tentang komunikasi pemasaran. Nah, tentunya saya sebagai dosen punya kewajiban untuk berbagi pengetahuan kepada mahasiswa ya. Itu yang pertama, tugas utama. Tapi sebenarnya ada tugas tambahan lain sebagai dosen, kita juga harus berbagi pengetahuan dan pengalaman kepada masyarakat. Nah, di era digital saya anggap berbagi pengalaman dalam bentuk video di sebuah akun YouTube itu bagi saya sebuah pengabdian ya. Salah satu pengabdian yang bisa dilakukan dengan mudah oleh semua dosen-dosen di Indonesia untuk bisa memberikan kontribusi pengetahuannya untuk pengembangan berbagai bidang. Nah, karena bidang saya komunikasi pemasaran, saya salah satu dosen komunikasi di salah satu PT KIN di Jawa Timur ya. Saya anggap saya berharap akun YouTube ini bisa memberikan manfaat khususnya bagi pelaku bisnis usaha kecil seperti UMKM atau masyarakat yang sedang merintis usahanya. Jadi saya akan lebih banyak memberikan kontribusi pengetahuan saya tentang hal itu karena pengalaman saya juga lebih banyak kepada bidang komunikasi pemasaran, khususnya untuk mendampingi para pelaku UMKM atau bisnis usaha kecil. Jadi nanti konten-konten yang saya bagikan tidak akan jauh keluar dari konteks-konteks itu. Jadi selain semoga video ini bisa bermanfaat pada mahasiswa saya, tapi juga rekan-rekan dosen, dan yang paling utama adalah bisa bermanfaat kepada masyarakat secara luas ya. Oke. Di video pertama ini saya akan memperkenalkan diri, mau arahnya kemana sih konten-konten saya nanti ya. Karena keahlian saya di bidang komunikasi pemasaran ya, maka saya akan lebih banyak berbagi pengalaman tentang trik-trik komunikasi pemasaran yang bisa diterapkan pelaku usaha kecil ya. Trik-trik komunikasi pemasaran yang bisa diterapkan pelaku usaha kecil atau masyarakat yang sedang merintis usaha. Nah, saya enggan ngomong pedagang kaki lima, saya enggan ngomong pedagang pinggir jalan. Bagi saya mereka adalah pahlawan ekonomi yang sedang merintis menuju pada puncak kesuksesan. Jadi jangan risau, jangan gundah gulana. Usaha-usaha kecil nantinya ketika kalau bahasa Jawa utun ya, ketika ditekuni dengan betul, saya yakin Bapak Ibu akan mencapai tangga kesuksesan tertinggi ya. Oke. Kita harus akui bersama kenapa saya tertarik di bidang komunikasi pemasaran ya. Bagi saya, kalau zaman saya dulu kecil, bisnis-bisnis itu saya lihat ya buaya ya, dari kecil wis ngamati sekeliling ya, tapi itu realita. Kalau zaman dulu ketika kita lepas order baru, pelaku usaha ketika ditanya apa kesulitannya adalah
finansial, keuangan. Nah, itu era dulu. Era sekarang, era digital, ya, era digital. Kalau ditanya keuangan, itu bukan jadi masalah penting. Ya. Riset saya tahun 2017 untuk UMKM mikro kecil dan menengah di Jawa Timur, ketika ditanya kalau ada kesulitan keuangan, bingung nggak? Lebih sulit mana kesulitan keuangan dengan kesulitan pemasaran atau kesulitan marketing? Hampir 83,1% responden saya menyatakan kesulitan marketing. Kesulitan keuangan nggak sulit Mbak Viva, gitu bilangnya. Kenapa kok nggak sulit Bu kalau kesulitan keuangan? Padahal kita nggak bisa ngepet loh Bu, kita nggak perlu ngepet, kita cuma datang ya, bawa BPKB motor ke bank, sudah keluar bawa uang. Luar biasa ya, gitu. Jadi bagi pelaku UMKM, keuangan bukan masalah jadi yang sulit. Yang sulit adalah memasarkan. Ya, sulit. Ya. Jadi responden saya menyatakan bahwa kesulitan utama yang paling penting dan genting adalah masalah pemasaran. Jadi sejak itulah tahun riset saya di 2017 itu, saya lalu sadar bahwa saya sepertinya tertarik mendalami bidang komunikasi pemasaran, dan alhamdulillah sampai sekarang Allah menuntun saya di jalan yang masih satu jalur ya, komunikasi pemasaran. Disertasi saya saat ini juga tentang komunikasi pemasaran. Jadi saya berharap akun YouTube ini bisa memberikan manfaat, mendampingi pelaku bisnis usaha kecil dan menengah untuk bisa mengembangkan usahanya, gitu ya. Oke, kalau masalah marketing jadi masalah utama, lalu apa sih Mbak Afifa yang bisa dilakukan begitu kalau usaha kecil? Bisa apa aku Mbak, gitu. Jadi beberapa riset saya menyatakan bahwa kesulitan marketing itu sulit dipecahkan. Bisa dipecahkan hanya satu jalan. Apa jalannya? Pakai endorse, pakai buat jasa endorse gitu ya untuk memasarkan produknya. Tapi itu apakah mampu pemilik usaha kecil? Hampir lebih dari 60% responden saya di riset saya menyatakan tidak mampu. Mereka biasanya untuk usaha kecil hanya mempunyai modal untuk bisa mengoperasionalkan mesin, dalam artian hanya untuk membuat barang saja, untuk memasarkannya nggak masuk dalam perhitungan modal mereka. Lalu gimana? Nah, nanti di video saya selanjutnya setelah ini akan saya bahas tentang bagaimana sih pelaku usaha bisnis kecil ini bisa mandiri secara pemasaran. Jadi gimana sih triknya para pelaku bisnis kecil ini bisa mengembangkan usahanya, bisa memasarkan secara mandiri hanya melalui satu saja trik pemasaran yang jitu. Oke, demikian perkenalan saya. Jadi bantu saya untuk bisa semakin memberikan konten-konten yang bantu saya untuk selalu membuat konten yang bersifat edukasi dan menginspirasi dengan cara klik like, komen, dan subscribe ya, dan bagikan kepada seluruh teman terdekat Anda agar segala manfaat dalam video ini bisa semakin tersebar dan berdampak pada perubahan pelaku bisnis usaha kecil di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.